Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman undangan dari media. Selamat datang saya ucapkan di acara Pers Conference Purwa Carita Campuhan, kolaborasi Yayasan Puri Kauhan Ubud dengan Mini Kino. Boleh tepuk tangannya? Ini sore-sore tapi belum pada ngopi kayaknya ini teman-teman media ya. Lemas semuanya. Udah ngopi ya Pak. Oke, nah jadi untuk kesempatan kali ini Yayasan Puri Kauhan Ubud ini konsen pada kegiatan merawat, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai adiluhur, budaya dan juga tradisi ya teman-teman. Jadi Sastra Saraswati Sewana, event tahunan yang digelar oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk menjalankan misi yang tadi saya sebutkan. Itu setiap penyelenggaraannya itu akan mengangkat tema yang berbeda-beda ya. Jadi untuk tahun ini, tahun 2022 itu adalah kegiatan dari Sastra Saraswati Sewana yang kedua ya, yang sudah dilaksanakan pada Januari 2022 dan akan berakhir nanti di Desember tahun 2022 ya. Nah jadi untuk event tahun ini tuh mengangkat tema Toya Ureping Buana Usadaning Sangaskara ya, jadi air sumber kehidupan, penyembuh peradaban ya. Jadi ini lokasinya nanti fokus di 3 tempat, yaitu hulu, tengah atau campuran, dan nanti akan berakhir di pesisir ya. Dan di depan ya kok hilang, oh ini bapaknya. tadi 3 soalnya, sekarang sisa 2, sekarang 3 lagi ya. Jadi di depan kita bersama di sini sudah ada ketiga narasumber yang pastinya nggak asing lagi buat kita semua, apalagi buat teman-teman media nggak asing lagi. Jadi untuk yang berdekatan sama saya, ini sebelahan sama saya, itu adalah Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana ya, selaku Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman media. Teman-teman media undangannya lemes-lemes ya. Oke, dan yang di sebelahnya ini adalah seorang sutradara film, penulis skenario dan juga produser film. Sudah banyak sekali film-film, buku juga, film pendek, film panjang. Ini saya sempat baca biografinya juga. Tepuk tangan untuk Mas Garin Nugroho. Dan Mas Garin Nugroho ini juga bertindak selaku ketua Dewan Juri ya pada event Purwa Carita Campuhan untuk event kali ini. Dan yang paling ujung, Bapak dengan baju endek ungunya ya. Ya, jadi ini adalah tepuk tangan untuk Bapak Imade Suwardowo ya. Jadi selaku perwakilan dari Minikino. Jadi Minikino ini adalah partner penyelenggara event Purwa Carita Campuhan ya. Baik, jadi kita langsung aja untuk mulai ke sesi tanya jawabnya Pak, karena soalnya kita cuma dikasih waktu 1 jam dari panitia ya. Kalau misalnya mau lebih dari 1 jam sih sebenarnya bisa aja Pak ya, cuman ya keterbatasan waktu ya. Jadi untuk yang pertama Niki dari cerita-cerita di luaran nih Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kita langsung aja ke Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Nah jadi untuk biar diketahui juga dari teman-teman media ya, jadi tahun ini kan tahun kedua dari Sastra Saraswati Sewana ini menyelenggarakan event kan ya. Nah jadi apa sih alasan Yayasan Puri Kauhan Ubud ini menyelenggarakan kegiatan yang keren banget, apalagi eventnya panjang sekali dari Januari sampai Desember 2022 ini. Alasannya Napi. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Pertama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada pertemuan pada sore hari ini. Saya ingin mau cerita dulu tentang yayasan ya. Yayasan Puri Kauhan Ubud ini didirikan tahun 2017 begitu, dan lebih fokus memang pada awalnya pada konservasi
manuskrip warisan yang dimiliki oleh keluarga, terutama lontar yang kami miliki di Puri Kawan Ubud itu. Dan manuskrip ini kami tidak hanya kemudian bersihkan, tidak rawat, tetapi kemudian kami juga lakukan proses digitalisasi. Jadi ini sudah kami mulai 2017 sampai 2018. Kemudian kami mulai melakukan kegiatan yang tidak sekedar konservasi manuskrip. Kami beranjak kemudian pada kegiatan yang lebih bersifat apresiasi. Memberikan apresiasi terhadap teks yang sudah ada, manuskrip yang sudah ada, kita diskusikan begitu supaya betul-betul kita ketahui ya apa yang menjadi pesan yang muncul di dalam manuskrip yang kami miliki itu. Nah, setelah apresiasi kita juga tidak sekedar berhenti di sana, kita masuk ke kreasi. Nah, kreasi ini penting kami dorong supaya terutama di masa pandemi ya, itulah sebabnya mengapa tahun 2021 kami membuat satu kegiatan yang kita sebut sebagai Sastra Saraswati Sewana. Ini dimulai dengan satu pemikiran bahwa di masa pandemi, terutama tahun 2021 itu kita tidak boleh kehilangan kemampuan kreasi kita untuk menciptakan sesuatu. Ini suatu peristiwa besar yang sebenarnya tidak ada padanannya dalam sejarah kemanusiaan kita. Kita dihantam oleh pandemi kesehatan, tetapi juga dampak ekonominya luar biasa. 2 tahun kita menghadapi itu. Peristiwa besar ini harus betul-betul menjadi satu momen penting kita untuk melihat kembali peristiwa ini. Nah, sebelumnya kan kita lebih banyak menerima warisan terhadap karya-karya sastra. Apakah itu Kekawin, Kidung, apakah Geguritan, itu lebih banyak kita mewarisi. Nah, kami pada momen 2021 itu dalam Sastra Saraswati Sewana ingin ada satu penciptaan baru terhadap karya-karya sastra. Dan topik yang kami pilih waktu itu adalah Pemarisuda Gering Agung. Jadi bagaimana momen sastra itu juga sebagai momen untuk katarsis, pembersihan diri gitu. Nah, luar biasa responnya karena kami waktu itu mendorong munculnya karya-karya baru terkait dengan pandemi. Kami sudah bisa mengumpulkan karya Kekawin yang baru diciptakan khusus untuk pandemi, kemudian Geguritan, kemudian juga Kidung. Selain itu kita juga Satwa, dan masuk juga puisi dan juga cerpen model Bali baru lah, berbahasa Bali semua. Nah, yang menariknya adalah tahun 2021 ini justru banyak yang ingin menciptakan karya-karya baru ini adalah dari generasi muda Bali. Dan itu menunjukkan bahwa selain mengatakan bahwa di pandemi itu tidak menghilangkan kreativitas kita, juga justru anak-anak muda kita banyak sekali menyukai dunia sastra, terutama sastra Bali ya, Kekawin, Geguritan dan lain-lain. Dan itu kami fasilitasi dengan berbagai acara, misalnya Millennial Nyastra, anak-anak muda yang kemudian punya talenta hebat di bidang sastra, itu kami dorong untuk menyampaikan pengalaman mereka melalui talk show di radio dan lain-lain. Jadi untuk membuat anak-anak muda Bali itu punya kemampuan untuk belajar dari temannya yang bergerak di bidang sastra itu, dan kemudian mencoba melihat dunia sastra ini bukan sesuatu yang menyulitkan, tapi sesuatu yang juga mudah yang dia rasa lakukan dan dalam tanda kutip bisa hidup dari sastra. Itu yang kami dorong tahun 2021. Nah, kemudian kami bergerak tahun 2022, itu kami ingin agar sastra itu tidak sekedar diapresiasi dan dibaca begitu ya, tetapi sastra itu diwujudkan dalam sebuah laku tindakan. Jadi apa yang kita sudah pelajari dari sastra manuskrip lontar itu kita dorong untuk menjadi laku gerakan kesadaran. Itulah sebabnya 2022 ini Puri Kawan Ubud, Yayasan Puri Kawan Ubud mengangkat satu tema yang kita sebut sebagai Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskara. Air adalah sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Mengapa air?
Karena kami melihat air ini sangat penting sekali dalam sistem kepercayaan dan laku kehidupan masyarakat Bali. Tidak boleh tidak, semua aktivitas pancayatnya itu semua berkaitan dengan air. Bahkan agama Bali dulu disebut dengan agama Tirta, karena terkaitannya sangat besar dengan air. Kita punya sistem subak, pengaturan air yang luar biasa, teknologi yang terkait dengan air kita miliki di masa lalu. Nah, air sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali, sehingga kami ingin mendorong satu gerakan kesadaran untuk melihat pentingnya air sebagai hal yang perlu kita muliakan dan kita jaga gitu. Nah, pendekatan kami dalam konservasi air ini adalah pendekatan nyegara gunung satu. Ya, kita bicaranya tidak hanya air di hilir saja, tapi di hulu. Nyegara gunung itu artinya gunung itu di giri atau di hulu. Kemudian air di hulu itu kita harus konservasi sampai ke tengah dan hilir. Di tengah itu ada campuan dan di hilir itu ada segara. Jadi kami menggunakan pendekatan yang kurang lebih mengikuti daur apa istilahnya ya, hidrologis ya, daur hidrologis. Air itu tarik dari laut turun ke gunung, mengalir jadi air di sungai dan ke laut lagi. Gerakan ini mencoba untuk bicara itu dari hulu sampai hilir. Yang kedua, menurut kami juga menjadi ciri khas dari Sastra Saraswati Sewana adalah pendekatan budaya, seni budaya dalam upaya kita membangun kesadaran tentang pemuliaan air ini. Seni budaya dipilih karena masyarakat Bali tentu punya ciri dalam kehidupannya selalu berkaitan dengan budaya. Dan budaya inilah yang membangun ruang kesadaran masyarakat Bali. Oleh karena itu pendekatan lingkungan kita harus mempertimbangkan soal seni dan budaya ini supaya betul-betul masuk dalam relung kehidupan ruang kesadaran masyarakat Bali. Karena itu maka edukasi dan juga kampanye yang kami lakukan itu selalu menggunakan pendekatan seni dan budaya. Di hulu kami sudah melakukan berbagai aktivitas selain menanam pohon, menyelesaikan soal sampah pura, dan ketiga kami melakukan bersih-bersih petirtan di sekitar Danau Batur. Kita juga membangun satu pendekatan kesadaran tentang danau itu melalui pentas seni namanya Nur Kekuhrano, atau kita ingin mempertahankan keindahan, kemahaindahan Danau Batur. Itu yang kami lakukan waktu di Danau Batur. Kemudian turun kami di hilir, di Campuan, di sungai gitu, di Tukar Os yang menjadi lokus kegiatan itu. Pendekatan seni kebudayaan yang kami lakukan itu mulai dengan beberapa cara. Satu, kami melakukan identifikasi heritage yang ada di sekitar Sungai Os. Di sepanjang Sungai Os ini ternyata di masa lalu itu adalah pusat-pusat peradaban Bali, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Karena sungai-sungai Bali itu kan biasanya curam. Di tengah-tengah curam antar dua sungai itu ada munduk. Munduk itu seperti apa ya, lembah gitu, dataran yang berada di antara sungai. Munduk Taro, kemudian kalau kita lihat Kintamani itu kan seperti munduk ya, ke utara. Di daerah munduk itulah kemudian berkembang pusat-pusat kebudayaan yang sangat kuat. Seperti misalnya Sungai Pekerisan, kita tahu ada heritage yang luar biasa seperti Gunung Kawi, kemudian sampai ke utara Manukaya, sampai juga ke Tempul, terus ke selatan. Di Sungai Os itu ternyata kita juga memiliki heritage yang luar biasa. Karena kita tahu di sekitar Munduk Taro itu banyak sekali peninggalan arkeologis. Dan sampai kita Singakerta itu ada satu relief di pinggir di dinding sungai yang luar biasa di masa lalu sebagai bagian dari tanda-tanda peradaban tinggi Bali pada saat itu. Nah, ini yang kami identifikasi melalui kegiatan Purwacarita Campuat. Kita mencari berbagai peninggalan di masa lalu yang sangat penting untuk kita identifikasi lagi dan kemudian kita runut lagi sejarahnya pada masa kini. Nah, yang kedua Purwacarita Campuan yang kami lakukan adalah
identifikasi cerita-cerita rakyat. Mengapa cerita rakyat? Ini penting sekali saya sampaikan pada Anda semua, bahwa masyarakat Bali ketika berbicara tentang budayanya atau berbicara tentang sistem keyakinannya, itu tidak hanya merujuk pada teks manuskrip, tidak merujuk pada lontar saja. Sangat jarang misalnya, kecuali itu elit ya, apakah itu di Puri, di Griya, pasti rujukannya teks, merujuk lontar. Tetapi pada masyarakat secara keseluruhan itu biasanya merujuk pada mitologi, cerita-cerita yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat. Dan itu ada di berbagai tempat di Bali ya. Kepercayaan yang muncul bukan karena mereka membaca teks, tetapi karena mendengar cerita atau mitologi. Nah, cerita-cerita rakyat ini banyak mengandung pesan yang cukup luar biasa ya, terutama pesan penyelamatan, konservasi lingkungan dan konservasi budaya. Misalnya cerita rakyat tentang hutan larangan atau hutan, apa istilahnya kalau hutan larangan itu suatu tempat yang kemudian menjadi tempat yang nggak boleh dimasuki oleh orang lain atau tidak boleh tumbuhannya dipetik bahkan dirusak oleh seseorang gitu. Dan saya banyak sekali cerita seperti itu. Misalnya di Ubud ada namanya hutan Wanarewana, Monkey Forest sekarang. Dulu waktu kecil kami anak-anak itu selalu diceritakan nggak boleh memetik daun, merusak daun, mengambil daun atau bahkan tanaman di sana. Karena kalau kamu memetik daun atau merusak tanaman di sana, kamu akan tidak tahu jalan pulang. Jadi ada tersesat. Jadi cerita seperti itu dibangun. Sehingga anak-anak waktu itu kita sendiri tidak boleh, tidak mau dan tidak berani untuk memetik pohon atau bahkan merusak tanaman di Wanarewana itu. Contoh lain soal bagaimana kita cerita rakyat tentang sungai itu sebenarnya tidak hanya dihuni oleh, ya kita tahu sungai di Bali atau Tukak itu kepercayaan masyarakat Bali, ada tonye, ada gamang, ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, makhluk halus gitu, yang mendiami sungai itu, sehingga orang tidak sembarangan untuk memperlakukan sungai itu secara apakah itu dengan membuang sampah, mengotori sungai, semua kemudian dijaga oleh mitos itu. Nah, oleh karena itu Yayasan Puri Kawan Ubud tahun ini secara khusus akan menggunakan pendekatan bukan hanya dengan seni tari, teater seni berapa kali sudah kami pertunjukkan, terakhir Nyapu Tirah Campuan, tetapi kami ingin juga mengangkat cerita-cerita rakyat itu untuk masuk ke dalam wahana baru modern, apakah itu film, video dan lain-lain. Kalau dalam bentuk seni sudah kami lakukan di teater seni Nyapu Tirah Campuan kemarin. Jadi cerita rakyat itu kemudian di apa istilahnya Mas, walih-wanakan menjadi sebuah pertunjukan seni, sehingga cerita rakyat itu hidup dalam makna yang baru. Nah, ke depan kita tidak cukup dengan teater seni, kita ingin ini masuk juga ke dalam media-media baru yang dikenal oleh masyarakat, terutama film. Saya harap apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak yang bekerja di hal yang sama. Ambil cerita-cerita rakyat berkembang dalam masyarakat, kemudian gunakan media-media baru dan cara-cara baru untuk mengenalkan kembali cerita rakyat itu sehingga bisa dikenal dan kemudian memunculkan keyakinan dan memunculkan etik yang baru juga dalam masyarakat. Saya kira itu, mohon maaf agak panjang, tapi itulah prolog dari kegiatan ini supaya teman-teman media bisa memahami kenapa mengambil cerita rakyat, apa hubungannya dengan sastra, dan apa kepentingan kita untuk menyelamatkan alam dan budaya Bali. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Anda Agung Ide Ngurah Ari Dwi Payana yang sudah memaparkan tentang Purwa Carita Campuan ini, teman-teman ya. Dan satu pertanyaan lagi Pak, masih satu ya tadi sudah dijelaskan dari awal Januari 2022 Kenten ya di Gunung Batur, tepatnya di Hulu, dan sekarang kita sudah beranjak ke
Campuan di tengah-tengah. Iya. Nah jadi nanti di akhir tahun itu bakal ada di Segara atau di pesisir ya. Boleh kasih ini nggak sih Pak, kisi-kisi atau apa sih kegiatan yang akan dilakukan di pesisir, bocorannya gitu? Oke. Kalau di tengah di apa nama Campuan kami melakukan 6 kegiatan ya. Satu, Purwocarita Campuan, kita identifikasi arkeologi yang muncul di sepanjang Sungai Campuan dan ide-ide cerita rakyat tadi. Yang kemudian kedua, kita juga melakukan apa yang kita sebut sebagai merevitalisasi kekayaan kita, terutama untuk lukisan-lukisan dan seni rupa yang ada di sepanjang Sungai Campuan. Itu kami melakukan pameran lukisan warisan Pitamaha. Kemarin kan teman-teman pasti sudah mendengar bahwa di sepanjang Sungai Os itu ternyata banyak sekali muncul talenta seni rupa yang kemudian tahun 1930-an itu menjadi kelompok Pitamaha, gerakan Pitamaha. Dan Batuan, Ubud, Padang Tegal, Keliki, Sayan, Penestanan itu adalah daerah-daerah areal Sungai Os yang kemudian harus memunculkan seni rupa tradisional dan kemudian bergabung dengan modern. Kemudian juga kami membuat sebuah kegiatan yang Jana Sadu Mahardika itu kita kampanye upacara bendera 17 Agustus itu di Sungai Campuan. Kemarin itu kita buat upacara benderanya di khusus Sungai Campuan. Dan juga kami melakukan kegiatan yang terkait dengan Subak, memperkuat kembali Subak sebagai entitas bukannya kultural tapi ekonomi yang sehingga ke depan harus menjadi sangat kuat. Yang terakhir adalah soal revitalisasi desa-desa wisata yang bisa memanfaatkan potensi alam dan juga budaya. Nah, ke depan setelah kami selesai di Campuan ini kami ke hilir. Nah, hilir ini ternyata muara dari Sungai Os itu di Ketewel. Ada di sebuah apa namanya dusun atau banjar namanya Rangkan, muara dari Sungai Os. Nah, kami di situ rencananya akan lebih fokus pada untuk memperkuat Bandege. Bandege itu salah satu institusi yang juga penting. Kita selama ini fokusnya hanya pada Subak dan desa adat, tapi kita tidak banyak menyentuh Bandegenya. Bandege itu suatu profesi yang luar biasa muncul di Bali ketika di Bali bagian utara maupun bagi bagian selatan. Ya kita sebut nelayan itu Bandege, Mas. Nah, Bandege ini institusi yang dilupakan, gitu, yang tidak banyak mendapatkan penguatan. Oleh karena itu kita harus mulai untuk mengangkat soal Bandege ini, termasuk juga konsep-konsep konservasi alam yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Misalnya salah satu contohnya nyepi Segara. Dulu di masyarakat Bali hanya mengenal nyepi Abian dan nyepi secara umum pergantian tahun Saka. Ya. Kalau pergantian tahun Saka kita ada nyepi ya. Kemudian ada nyepi Abian untuk tanah pertanian untuk sawah. Itu pada waktu tertentu tidak boleh digarap, dilakukan aktivitas supaya dia bisa mendaur ulang kehidupannya. Di Segara juga ada nyepi Segara. Gitu. Nah, ini kita harus mulai pikirkan mengenai konservasi laut melalui kearifan tradisional, kearifan lokal ini yang disebut dengan nyepi Segara. Nah, itu nantinya akan kami coba angkat juga bagaimana kampanye dan edukasi melalui seni. Nah, tunggu aja tangan mainnya. Kurang lebih kita akan memanfaatkan gelombang laut itu sebagai suara alam yang bisa kita ambil inspirasinya untuk memunculkan satu karya-karya musik yang luar biasa. Ya, jadi laut dan gelombang dan juga ombak itu jadi sebuah karya yang indah. Dan ini sebenarnya di beberapa untuk karya OS juga pernah dipakai ini. Ada satu komunitas yang bikin Bleganjur yang mengambil inspirasi dari deru Sungai Os. Suara gemuruh Sungai Os itu dijadikan Bleganjur. Nah, kita bayangkan hal yang sama untuk laut. Gimana gelombang laut dan ombak itu kemudian melahirkan karya seni musik yang bisa kita banggakan gitu. Saya kira itu. Wow, keren sekali ya. Jadi tepuk tangan boleh, nggak usah ragu, nggak usah takut ya. Jadi keren sekali.
harus nunggu tanggal mainnya, waktunya, karena kita harus menemukan deburan ombak di pesisir pantai yang pas untuk dijadikan suatu karya seni, kata Mbak ya. Wow, saya juga penasaran. Jadi nanti kalau misalnya sudah tanggal mainnya, telepon Pak ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Anda Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Ya, jadi kita beralih ke sebelahnya, tapi sebelum kita lanjut saya mau menyapa dulu untuk Bapak Iwayan Suarmajeng ya. Ya, jadi ini koordinator penyuluh bahasa Bali yang sekaligus juga sebagai anggota Dewan Juri event Purwa Carita Campuhan ya. Oke, tapi selanjutnya kita mau tanya-tanya ke Mas Garin Nugroho ya. Oke, Mas Garin Nugroho ini adalah seorang sutradara film, penulis skenario dan juga produser film ya Mas ya. Nah, jadi kenapa sih Mas tertarik untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam event Purwa Carita Campuhan ini Mas? Ya, selamat siang teman-teman semua. Banyak sahabat lama saya nih, lama nggak ketemu juga nih dari teman-teman wartawan ini. Yang pertama adalah ketika Purikawan Ubud melakukan apa yang disebut gerakan dan pemberdayaan konservasi dan seni, sebetulnya memang ini era yang antara seni, sosial, dan lingkungan itu menjadi era abad ini ya. Apalagi setelah pandemi. Jadi seni budaya, lingkungan, dan apa yang disebut dengan gerakan-gerakan pemberdayaan itu menjadi suatu topik utama dunia lah. Tidak hanya di Bali ataupun di mana saja. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bercanda, lihatlah film-film Hollywood ya, yang terkenal itu 60% khususnya animasi keluarga ya, itu kan mengambil cerita-cerita rakyat dari Timur Tengah. Hampir semuanya, Sinbad ini semuanya ngambil cerita rakyat, sampai orang Timur Tengah pusing, Aladin gitu, orang Timur Tengah pusing. Itu ngambil cerita rakyat nggak pakai izin, lah itu cerita rakyat kan nggak ada namanya kan, pernah mau disu tapi juga tidak berdaya karena itu cerita rakyat jadi milik dunia kan gitu. Jadi cerita rakyat menjadi sumber untuk apa yang disebut nilai-nilai baru, nilai-nilai untuk keluarga-keluarga di dunia gitu. Itu hal yang kedua yang juga sangat penting yang kita lihat pada film-film Hollywood. Kemudian yang ketiga, 60% lebih penduduk kita adalah usia muda, 18 sampai 36. Bahkan anak-anak kita itu sudah langsung bisa hidup dan dihidupi dengan handphone sekarang, anak-anak kita semua. Maka sesungguhnya budaya digital ini menjadi bagian dari budaya kita hari ini. Maka sering disebut apa yang terjadi di handphone, cara bercerita lewat digital disebut sastra lisan hari ini. Jadi kalau sastra lisan dulu pakai oral gitu, pakai artefak, kakawin dan sebagainya, maka sastra lisan hari ini adalah sastra lisan yang lewat digital. Oleh karena itu Purikawan Ubud pasti menjadi bagian dari seluruh ekosistem bercerita atau berkomunikasi. Maka sudah dilakukan tadi lewat kakawin, lewat puisi, lewat seni pertunjukan. Nah, yang sekarang dalam press conference ini adalah ekosistem yang menjadi ekosistem media baru, yaitu bagaimana cerita-cerita rakyat kita hidupkan lewat teknologi media digital, lewat cerita pendek antara 7 menit sampai 15 menit yang akan dikompetisikan kerjasama dengan Minikino. Nah, inilah apa yang disebut dengan ekosistem yang menyeluruh untuk mengomunikasikan gerakan dan pemberdayaan lingkungan tentang air atau tentang sungai itu. Dari tadi sudah diceritakan Pak Ari ya, kakawin dan sebagainya, dan sampai sekarang kita sedang akan melakukan gerakan yang disebut dengan kompetisi film pendek ya, berdurasi 7 sampai 15 menit. Ada sistem subsidi untuk pendanaan dan terbuka untuk umum, yang nanti teman-teman Minikino akan menceritakan kompetisi ini. Tujuan kompetisi ini adalah bahwa di era generasi 18 sampai 36 tahun ini, maka mengelola apa yang disebut media baru sebagai komunikasi dan bercerita itu menjadi tantangan abad ini. Maka kompetisi ini dilakukan atas kerjasama Purikawan Ubud dan
dengan Minikino itu. Dan yang ketiga, yang paling penting sebetulnya adalah bahwa dalam seluruh peradaban tidak ada peradaban yang dimulai dari sungai. Seluruh berdirinya istana-istana, raja-raja, ekonomi dan sebagainya ya, kehidupan dari dulu selalu berpusat pada wilayah sungai dan kemudian baru menyebar kemana-mana. Sungai atau air menjadi seluruh pusat peradaban. Maka sebuah peradaban yang sebetulnya tidak merawat sungai, maka dia kehilangan daya daya ekonomi, daya mistis, dan bahkan daya kebersamaan, dan kemudian daya tentu saja nilai-nilai yang dihidupi dari suatu wilayah. Kenapa sungai dan air menjadi sangat penting di dalam sejarah Nusantara ataupun Bali itu sendiri ya. Karena itu pada hari ini sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana cerita rakyat itu dialihwanakan dalam dunia media baru sebagai ekosistem yang saling menghidupi antara kakawin, kemudian ada puisi, ada seni pertunjukan dan sebagainya. Kenapa harus supaya terjadi ekosistem yang utuh untuk menceritakan masalah air itu sendiri. Dan kenapa cerita rakyat menjadi penting? Cerita rakyat dalam seluruh sejarah dunia selalu dihidupkan oleh bangsa-bangsa. Ketika komik Korea kalah sama Jepang, Korea ngotot tuh, ngumpulin para komikus untuk menulis kembali animasi cerita rakyat Korea. Kenapa? Mereka sederhana sekali ngomongnya. Kalau anak-anak Korea itu menulis dengan tokoh Jepang atau tokoh Hollywood misalkan seperti Mickey Mouse, maka seluruh kehidupannya akan membeli simbol-simbol Hollywood. Dari kecil membeli Mickey Mouse, beli t-shirt lagi, beli ini, semua yang mengandung cerita-cerita rakyat dari Hollywood. Dan teman-teman Bali juga gitu. Kalau cerita-cerita rakyat itu hilang menjadi cerita-cerita modern saja, misalnya Jepang atau Korea, mereka akan membeli produk-produk Korea, makanan Korea, apapun juga Korea. Maka dalam cerita rakyat sebetulnya adalah apa yang disebut pemadatan seluruh nilai, baik itu nilai seni rupa, seni visual, dan seluruh karakter yang ingin dibangun dari suatu masyarakat, dan apa yang disebut dengan cerita-cerita dalam sejarah mereka. Maka kenapa cerita rakyat menjadi penting? Karena dia hidup dan dihidupi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu seluruh ekosistem komunikasi kita, dari kakawin sampai puisi, sampai seni pertunjukan, dan terakhir media massa, harus mampu menghidupkan kembali cerita rakyat. Tentu saja yang terakhir, cerita rakyat mengandung bahasa lokal, dan dalam bahasa lokal mengandung seluruh unsur filsafat, pengetahuan, tata cara hidup, dan karakter dari kebudayaan setempat, yaitu kebudayaan Bali. Kira-kira itu kenapa hari ini kita melakukan press conference, dan kenapa saya sangat senang mendukung ini, karena Purikawan melakukan apa yang disebut dengan pemberdayaan untuk kemudian suatu kerja bersama dan menghidupi apa yang disebut ekosistem seni dalam komunikasinya dengan masyarakat sebagai oasis dari seluruh kehidupan itu. Kira-kira semacam itu. Jadi wartakan saja bahwa kompetisi ini akan dimulai, nanti dari teman Minikino akan mengumumkan, adalah kompetisi film pendek alih wahana dari cerita pendek, cerita rakyat ke dalam bentuk media baru, dan akan dibuka dengan workshop pada hari ini, dan semoga ini membawa cerita rakyat pada dunia baru dan menghidupi keluarga-keluarga Bali umumnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Garin ya. Memang benar cerita rakyat harus kita lestarikan dari kita untuk kita juga, bener ya. Oke, jadi selanjutnya untuk teknis lomba dari perlombaan film pendek yang akan diselenggarakan pada event Purwacarita Campuan ini, bagaimana? Jadi bisa dijawab oleh Bapak Imade Suarbawa, ya, jadi selaku perwakilan dari Minikino. Terima kasih. Dan kami dari Minikino, saya mewakili teman-teman di Yayasan Kino Media. Senang sekali sebenarnya akhirnya kami dapat kolaborator lokal. Selama ini kami bekerja selama 20 tahun terakhir, kebanyakan memang akhirnya kolaborator kita ketika bikin event dari luar, dari Jakarta, kemudian dari terakhir kemarin
kolaborasi kami dengan Seoul, kita bikin menggambar setelah terinspirasi dari film antara Korea dan Bali, jadi secara langsung seperti itu. Dan konsep dari mengangkat cerita rakyat ini sangat menarik. Kami dari sekian tahun mengkurasi film pendek, menemukan banyak sekali hal-hal menarik bagaimana teman-teman di berbagai negara mengangkat budaya mereka, cerita-cerita lokal mereka, tetapi dengan kemasan yang sangat menarik, sehingga dia menjadi universal. Seperti tadi Mas Garin bilang, Hollywood banyak sekali mengambil dari mana-mana. Sebentar lagi sebenarnya Bali pasti akan diambil juga. Sudah ya. Iya, beberapa cerita seperti Games juga sudah mengambil beberapa cerita-cerita lokal. Iya, dan itu akan terus terjadi gitu. Saya sebagai khusus penggiat film pendek, kami di Minikino menanggapi ajakan kerjasama ini dengan sangat positif. Kita melihat bahwa teman-teman di Bali dan juga mungkin di Indonesia banyak sekali yang masih gagap melihat cerita lokalnya sendiri. Bagaimana kemudian mengangkat cerita itu menjadi media yang lebih baru dan dengan cara pandang yang lebih baru. Kebanyakan kalau dari pengalaman kami temukan itu adalah benar-benar ngopi paste dari cerita yang mereka baca, kemudian itu diadegankan menjadi sebuah film atau sebuah video misalnya gitu. Nah, disinilah rangkaian program kompetisi ini akan menjadi menarik karena diawali dengan masterclass sebentar lagi. Terakhir registrasinya sudah 44, mungkin sudah nambah lagi 44 orang, makanya kita pindahkan dari kapasitas sebelumnya cuma 30, ruangannya kita pindahin ke ruangan yang kapasitasnya 70. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang mendapatkan. Dan tadi terakhir saya informasi dari Mbak Gita, ini juga masterclassnya Mas Garin juga akan direkam dan akan ada online, jadi bisa disimak lebih banyak orang lagi, sehingga memberi dorongan bagaimana teman-teman kita yang memang punya minat untuk berproduksi di film atau film pendek khususnya, itu mendapat masukan bagaimana sih kita mengalihwahanakan ini gitu. Nah, kemudian bagaimana teknisnya, sebenarnya nanti kalau teman-teman ingin mendaftar, kita tanggal 1 kita akan umumkan formulir pendaftarannya, dan di situ akan secara juknisnya akan lengkap di situ. Tapi pada dasarnya kita ingin teman-teman yang mendaftar nanti itu menuliskan sebuah ide cerita film pendek yang diangkat dari sebuah cerita rakyat yang kaitannya sama lingkungan, terutama air dan sumber air. Jadi kita pengen benar-benar tahu referensinya ada gitu, bukan karangan sendiri yang baru, tetapi benar-benar ada referensinya. Oh, ini kami ngambil dari cerita rakyat di sekitar rumah kami tentang suatu hal. Nah, itu yang kemudian dijadikan referensi cerita. Kemudian kalau untuk prosesnya nanti akan dipilih kurang lebih 30 orang yang kemudian juga mempresentasikan ceritanya. Kemudian itu akan ada fase pertama, ada juri yang nanti akan menilai, kemudian itu akan dikerucutkan lagi menjadi kurang lebih 15 ya, menjadi 15 yang kemudian mereka akan dipandu, dibimbing untuk mengerucutkan ide-idenya kembali menjadi sebuah kayak presentasi yang lebih kuat lagi untuk menjurus kemudian mereka menulis cerita filmnya, menulis skenarionya. Dan kemudian setelah mereka siap untuk berproduksi, baru kemudian mereka akan bertemu dengan dewan juri selanjutnya, yang termasuk nanti adalah Mas Garin juga. Dari situ baru kemudian akan terpilih 5 untuk menerima dana produksi. Nah, nilainya berapa, itu nanti Mbak Gita yang akan mengumumkannya secara publik. Tapi ya, itu akan menjadi momentum untuk teman-teman paham bagaimana sebenarnya proses dari teman-teman yang sudah seperti Mas Garin mungkin sudah makan asam garam tuh, presentasi kemana-mana bawa ide cerita untuk dapetin funding agar bisa memproduksi filmnya. Nah, inilah step-step yang akan terjadi.
Jadi ini kita mulai dari sini, dengan kita sudah dikasih ide ceritanya ambil dari sini. Karena kebanyakan kan dari kita bingung mau bikin apa ya, mau cerita apa ya. Udah ambil cerita rakyat kita, itu dijadikan ide dasar, kemudian dikembangkan ke media yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Suwarbowo ya, selaku perwakilan dari Minikino. Nah, jadi untuk teknisnya pendaftaran tanggal 1 ya, jadi nanti itu bakal ada kurang lebih 30 peserta dulu. Setelah itu disaring jadi 15, dan setelah 15 itu disaring lagi jadi 5 orang aja. Nah, jadi untuk yang pengen ikutan buruan ya. Jadi sekitar 2 hari lagi pendaftarannya Pak ya. Oke, dan yang terakhir ini perwakilan atau koordinator dari penyuluh bahasa Bali ya, dan juga sekaligus sebagai anggota Dewan Juri event Purwacarita Campuhan ya, Bapak Suwarmaja, bener ya? Oke, nah jadi saya pengen tahu sedikit nih Pak, jadi mengenai kesulitan apa yang dialami gitu dari teman-teman penyuluh bahasa Bali yang saat terjun langsung ke masyarakat itu dalam upaya konservasi dan tetap menghidupkan bahasa dan cerita-cerita di hidup di budaya Bali. Jadi apa sih kesulitannya untuk kita langsung terjun ke masyarakat kan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Wayan Suwarmaja selaku koordinator penyuluh bahasa Bali. Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin. Kami penyuluh bahasa Bali telah melakukan dokumentasi terkait dengan cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Nah, kebanyakan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat itu adalah mitologi, baik terjadinya desa itu, mitologi terkait dengan tradisi dan lain sebagainya, dan tidak tercatat. Jadi berkembang secara lisan. Sehingga sampai saat ini yang kami kumpulkan itu kurang lebih 171 judul yang sudah kami kumpulkan dengan narasumber dan cara penyampaian yang hanya diingat oleh narasumber. Karena perkembangan hari ini yang kita sebut di Bali itu sapu, itu jarang sekali, sudah jarang sekali diceritakan. Nah, kesulitannya ketika kami melakukan pendataan ataupun mendokumentasikan cerita-cerita rakyat itu, yang pertama, beberapa masyarakat bahasa Balinya bermeboyo gitu. Kenapa sih harus mengumpulkan cerita-cerita satu-satu seperti itu? Terkesan kuno. Sekarang sudah ada gadget semua, sudah ada Upin Ipin dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kita di Bali punya itu semua. Cerita yang mirip dengan mungkin film-film yang berkembang itu kita punya. Salah satunya kalau cerita yang sedang anak-anak sekarang senang itu terkait dengan misalnya contoh Upin Ipin, kita punya satu yang dengan judul Iculaga Iculagi. Nah, itu beberapa kami sudah buatkan karakternya, bentuk-bentuk karakter kami di penyuluh bahasa Bali, namun baru sebatas cerita bergambar. Nah, dengan adanya kompetisi ini sangat memberikan ruang bagi teman-teman ataupun anak-anak binaan kami yang dilakukan di masing-masing desa kelurahan itu untuk ikut berpartisipasi menyampaikan ide-ide ceritanya, dan masyarakat kami bisa edukasi kembali karena sangat sulit sekali di masyarakat itu untuk mengajak masyarakat sekarang untuk mengingat kembali ataupun menceritakan, melakoni kembali cerita-cerita atau satu-satu yang masa lampau itu ketika perkembangan teknologi seperti saat ini. Karena seperti benar sekali yang disampaikan Mas Garin tadi, masyarakat kita anak-anaknya diberikan gadget, film-filmnya
mungkin film yang Hollywood dan lain sebagainya seperti itu, sehingga kami di penyuluh bahasa Bali sangat kesulitan karena para orang tua sudah jarang yang mengetahui cerita rakyat itu sendiri, sehingga kami berusaha mendokumentasikan kembali dengan narasumber seadanya, dengan cerita yang sebisanya disampaikan oleh narasumber. Kami berusaha mendokumentasikan sehingga nanti ada ide awal untuk kami kembangkan lebih lanjut. Dengan adanya wadah seperti saat ini, jadi gayung bersambut, sehingga nanti kami bisa rekomendasikan ataupun kami bisa mengajukan beberapa judul yang nanti bisa digarap. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman media yang semakin sore semakin lemes ya. Udah pada makan apa belum nih teman-teman media? Belum. Ya kasihan ya. Saya juga belum sih sebenarnya. Oke, jadi memang sebenarnya sulit banget untuk terjun ke masyarakat, apalagi masyarakat Bali khususnya rata-rata memang orang-orangnya Moboye ya. Moboye pasti baru nyampe ke sana, aduh kayak gini bakal jemaah yang gitu-gitu kan biasanya memang. Nah, tapi itulah yang harus kita emban tanggung jawab ya. Oke, jadi saya cukup dulu nanyanya. Jadi saya mau lempar ke teman-teman media yang ingin bertanya, mungkin 2 penanya aja karena waktu semakin lama semakin mepet. Bisa angkat tangan, sebutkan nama, kelas dan nomor absen. Kelas dan dari media mana ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari teman-teman. Ya, silakan. Baik, saya Agus dari Diksi Merdeka.com. Ingin bertanya kepada Pak Adi Bayana. Ingin bertanya lebih jauh sih. Menurut Bapak bagaimana kondisi air di Bali sehingga kemudian gerakan ini muncul, dan materi belakangnya gerakan ini kan menunjukkan tadi konservasi air. Nah, menurut Bapak bagaimana kondisi air di Bali, dan apakah tadi sudah disebutkan juga bahwa konservasi air ini dilatari bahwa air sangat penting bagi manusia Bali. Nah, selain itu apakah ada alasan yang lebih besar terkait misalkan krisis iklim dan kemudian latar belakang? Mungkin kita penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Baik, langsung dijawab oleh Bapak Arik. Iya, saya kira soal air ini soal global ya. Jadi kita tidak hanya dialami oleh Bali, tetapi ini bagian dari persoalan global yang dipicu oleh climate change, perubahan pemanasan global yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap perubahan iklim, bahkan iklimnya sangat ekstrim gitu. Di Bali kita tahu bahwa salah satu indikasi adalah perubahan iklim itu adalah perubahan cuaca dan juga pada salah mangsa ya. Di Jawa itu salah mongso. Salah mangso itu ya satu yang harusnya kemarau jadi hujan, yang harusnya hujan dia kemarau. Kita juga berhadapnya El Nina yang kemudian kemaraunya lebih panjang dari yang seharusnya. Nah, ini semua tempat terjadi, bahkan di beberapa tempat menimbulkan problem pada soal ketahanan pangan. Karena air itu semakin langka, sehingga airnya kemudian menimbulkan dampak pada kemampuan untuk memberikan mensuplai produksi pangan gitu. Ini menjadi kekhawatiran global kita gitu. Oleh karena itu krisis air ini indikasinya sederhana. Kalau di Bali mulai banyak masyarakat Subak yang kemudian makpartoyo. Makpartoyo itu adalah meminta air. Kenapa makpartoyo? Karena airnya sudah semakin surut atau bahkan sama sekali tidak keluar air. Ini terjadi di berbagai tempat ya, soal makpartoyo ini, karena akan terjadi persoalan kesulitan mendapatkan air. Padahal air vital sekali untuk sistem pertanian kita. Akhirnya apa? Kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, kita harus berpikir ulang tentang bagaimana menata hidrologi air ini. Air yang ada kan berlimpah sebenarnya, tetapi kemudian semuanya jatuh kembali ke sungai dan ke laut. Harusnya ada mekanisme untuk
catchment area yang bisa menyerap air itu atau menyimpan air sehingga air itu kemudian bisa tumbuh dalam sumber-sumber mata air. Yang kedua, kita perlu juga untuk menampung air secara lebih bagus ya. Misalnya tempat-tempat yang kita sebut sebagai penampungan air, kita sudah punya 4 danau. Itu sebenarnya harus kita jaga gitu. Tapi danau kita menghadapi persoalan, satu sedimentasi, banyak mengalami pendangkalan karena erosi, tapi juga pencemaran gitu. Sehingga kualitas air juga menjadi masalah. Nah, jadi selain kelangkaan air juga akan muncul persoalan berikutnya, yaitu pencemaran air. Karena kita tahu air yang kemudian karena persoalan sampah, pengelolaan sampah dan limbah kita tidak lakukan secara baik, akhirnya menyebabkan air kita tuh tercemar, kualitas airnya menurun. Padahal kalau kita ingin pertanian kita bagus, harusnya kualitas airnya juga bagus. Bagaimana mungkin bagus pertanian kita kalau air dari ke sawah ke subak itu adalah air yang tercemar oleh sampah dan limbah. Nah, ini banyak sekali keluhan masyarakat adat kita, subak kita, yang kemudian sampah masuk ke sistem irigasi yang mereka miliki. Itu saya kira harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga, selain soal kelangkaan dan juga soal pencemaran air, kita juga berhadapan dengan konflik air ya. Konflik air ini kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan untuk mendapatkan air. Ini juga harus kita cari jalan keluarnya, karena persoalan konflik air ini muncul di berbagai tempat, akhirnya menimbulkan problem baru antara hubungan masyarakat, hubungan masyarakat dengan PDAM dan lain-lain. Itu terjadi juga konflik air. Dan yang terakhir air sudah menjadi komoditas gitu. Karena air sudah kemudian menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, ini beberapa sumber mata air yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat itu berkurang karena sudah dipakai sebagai bagian dari komoditas itu. Sehingga masyarakat yang harusnya mendapatkan kelimpahan air, dia justru tidak mendapatkan air gitu. Nah, ini yang ke depan kita harus pikirkan bersama-sama. Air itu sangat penting bukan hanya bagi pertanian, bahkan bagi kita, tetapi juga untuk masa depan kita, karena di situ kita bicara soal keberlanjutan eksistensi peradaban ini. Kalau tidak ada air, ya kita akan menjadi masalah. Tetapi kalau airnya berlimpah juga bermasalah, karena banjir terjadi di mana-mana karena kita tidak bisa mengelola air secara baik. Sekiranya itu hal yang ingin saya sampaikan untuk mengatakan kita harus benahilah persoalan air ini, tata kelola air mulai hulu, tengah sampai hilir. Catchment area harus lebih banyak untuk menangkap air. Sungai-sungai kita harus dijaga dan danau supaya tidak tercemar. Kemudian kita gunakan air itu secara lebih berkualitas ya, sehingga untuk mendatangkan kemanfaatan lebih besar. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ari Dwi Payana. Bagaimana, Mas? Oke. Baik, satu lagi silakan. Selamat sore. Ini yang lebih Ya, ya, selamat sore. Nama saya Win. Saya dari Media Lintas Gayo di Sumatera, Pak. Jadi saya sangat tertarik dari uraian Bapak tadi, karena kami juga di sana sebenarnya punya permasalahan yang sama terkait pelestarian cerita-cerita rakyat tadi. Tapi kami tidak punya infrastruktur kebudayaan seperti di sini gitu ya, seperti ada Yayasan Puri Kauhan, ada Mini Kino seperti itu ya Pak ya. Jadi saya mohon mungkin Pak Payana bisa sedikit berbagi bagaimana sih caranya untuk membangun komunitas seperti ini dan juga yayasan seperti ini mendapatkan partner dan juga sponsor dan sebagainya. Dan juga mungkin Mas Garin juga kalau seandainya kami di Gayo bikin ini apakah juga bersedia seperti Seni Datang, karena seingat saya Mas Garin pernah buat film paling tidak ada dua tentang daerah kami. Yang pertama Daun di Atas Bantal dan yang kedua Puisi Tak Terkuburkan ya Mas ya. Ya. Jadi begitu saja Pak cerita ini pertanyaan saya. Memang karakter setiap daerah berbeda-beda, tetapi menurut saya kita harus mulai memperkuat institusi yang sudah dibangun dalam masyarakat, itu poinnya.
Kadang-kadang kita berhadapan dengan kecenderungan membangun institusi baru, kemudian meniadakan institusi yang sudah hidup ratusan tahun di dalam masyarakat kita. Di Bali itu ada 5 institusi yang kuat sebenarnya dalam masyarakat. Yang pertama kita tahu desa adat, itu luar biasa kita tahu. Kemudian ada subak, kemudian ada dadil, kemudian ada seke, kemudian ada banjar. Ini institusi yang sudah hidup ratusan tahun di Bali, dan institusi-institusi ini sudah berkembang dan menghidupkan dirinya sendiri, dan tentu sekarang ini relatif lebih survive dengan perkembangan yang baru. Tetapi kita juga tahu di tengah institusi ini ada institusi keluarga. Nah, itulah sebabnya mengapa Yayasan Purikawan Ubud itu punya strategi yang agak berbeda. Kita ingin sebenarnya pemajuan kebudayaan itu berbasis keluarga, bukan hanya berbasis pada desa adat, banjar atau yang lain, tapi keluarga. Karena apa? Di keluarga ini tersimpan berbagai heritage ya, warisan di masa lalu yang sangat kuat. Misalnya keluarga-keluarga di Bali ini Mas, itu di keluarganya punya namanya taksu. Setiap rumah itu ada sangga atau merajan. Di merajan itu ada satu pelinggih ya. Pelinggih itu tempat pemujaan yang sangat penting dalam masyarakat Bali, itu namanya taksu. Ya, kemulan taksu. Orang Bali itu 2 yang penting. Kemulan itu pemujaan pada leluhur. Yang kedua taksu, yang mengatakan bahwa dia punya profesi yang kemudian menjadi ciri karakter dari keluarganya, dan itu dipuja di dalam setiap hari di Pamerajan. Nah, taksu ini berbeda-beda. Ada yang masyarakat yang memang punya taksu pedalangan, karena keluarganya dulu seorang dalang, itu jadi taksu pedalangan. Taksu taksu tarian gitu. Ya, dia punya taksu tarian. Atau balian itu pengobatan. Taksunya itu dia. Nah, profesi baru mungkin ada baru lagi, ada taksu content creator, nanti ada taksu filmmakers gitu. Kan taksu itu berdasarkan pada profesi astagina namanya. 8 buah tangan yang dimiliki oleh seorang untuk dia latih talentanya. Dan itu filosofi yang luar biasa tentang taksu itu. Tapi jarang orang bicarakan soal taksu. Tapi banyak orang bicara taksu itu makro, tidak di keluarga. Nah, oleh karena itu kami di Yayasan Purikawan Ubud ingin mengkonservasi taksu keluarga ini. Kalau kami di keluarga Purikawan itu punya manuskrip lontar, itu artinya taksu dari leluhur kami itu banyak pembaca lontar, pengetahuan. Cuman kita ingin bahwa apa yang dibaca itu tidak untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi di-share untuk orang lain. Itu mapunil, arti istilahnya berderma dengan pengetahuan yang dimiliki. Itu konsepnya. Oleh karena itu dari konsep sederhana ini kita mengembangkan Yayasan Purikawan, sehingga Purikawan itu sebuah lokus keluarga, Mas. Nah, kalau ini berkembang di setiap keluarga di Bali dan di Indonesia, saya yakin heritage yang kita warisi akan bisa bertahan dengan baik. Ratusan juta manuskrip bisa kita selamatkan karena semua ada di keluarga. Seni rupa, talenta seni, bahkan mungkin banyak sekali yang kita nggak pernah tahu, tetapi hidup di keluarga itu. Nah, oleh karena itu mungkin strategi ini kita ingin dorong juga di tempat lain. Bagaimana keluarga menjadi ujung tombak dari pemajuan kebudayaan. Tidak hanya desa, tidak hanya institusi, tetapi keluarga. Itu saja. Terima kasih. Soal sponsor Mas Garin lah. Ya, terima kasih. Saya sudah bergayo ya. Ibrahim Kadir itu dalam puisinya kan teriak di depan Danau Tawar ya. Laut Tawar. Danauku Laut Tawar, dia memuja betul air di danau itu. Maka salah satu kegiatan dari Purikawan kan di Danau Batur itu juga membaca masalah apa yang disebut nilai-nilai air yang sudah sangat berkurang. Dari dulu bisa untuk tanaman sampai bisa untuk mandi, sekarang sudah berkurang dan harus kita selamatkan misalkan gitu. Tapi tadi dibilang tentang apa yang disebut dengan institusi dan taksu tadi, melanjutkan sebenarnya di setiap daerah selalu tadi dikata ada institusi-institusi lama, ya kan? Institusi penciptaan, lalu ada komunitas, lalu ada keluarga, ada individu gitu.
Maka pada program kali ini dengan Minikino sebetulnya kita melakukan apa yang disebut interaksi antara institusi-institusi yang tumbuh besar di dalam masyarakat adat ataupun dalam pemerintahan dengan institusi baru yang termasuk di dalamnya adalah Minikino. Ini kan sebagai institusi-institusi baru yang bergerak di dalam ekosistem baru bercerita, yaitu lewat media baru. Maka kayak di Gayo ataupun di berbagai lain, selain memperkuat institusi-institusi yang sudah hidup lama, harus mampu menjadikan satu dengan institusi baru yang bergerak dalam media baru. Kalau itu menjadi ekosistem baru, maka biasanya masyarakatnya akan bergerak juga. Misalnya bercerita lewat media sosial, kalau di sana tentang laut tawar yang sekarang makin menyempit ya. Saya tahu sekali makin menyempit. Belum kopinya yang luar biasa ya. Kalau di sana minum kopi sama gula aren yang hangat ya, besar sekali, makan enak sekali di Gayo ya, sudah 2 kali ya. Sungainya luar biasa, besar dan sungai biasa, tapi jarang ada yang membicarakan di sana ya tentang laut tawar dan sungai itu. Tapi yang terakhir adalah taksu. Kenapa taksu itu keluarga dan individu menjadi penting? Jadi seorang pencipta kalau dia mendapatkan taksu, maka dia menjadi filmmaker yang bagus gitu, menjadi penari yang bagus karena dalam dirinya ada taksu yang muncul sebagai lewat keluarga maupun individu. Nah, kenapa kompetisi sekarang ini juga dilakukan masterclass dan pendidikan ya, ada pendidikan proses mencipta film yang profesional seperti apa oleh Minikino, karena taksu itu tidak bisa berproses tanpa apa yang disebut dengan pendidikan dan pemahaman serta apa yang disebut keterampilan yang sekarang dipelajari karena kita hidup dalam media baru. Dan media baru itu adalah ruang bebas kan. Semua orang bisa mengisi di media baru itu. Tapi kebebasan menjadi taksu sebetulnya kalau ada pengetahuan dan keterampilan. Dan proses itu terjadi lewat kompetisi ini. Yang ada proses yang tadi diceritakan oleh Minikino. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, harus ada pendidikan, tadi pelatihan, jadi bakal timbul taksu dari pribadi masing-masing ya. Oke, jadi terakhir kita akan mengadakan sesi foto bersama karena sudah jam. Setelah ini akan ada masterclass dari Mas Garin. Ya, jadi untuk sekarang kita mau mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sedikit menambahkan ya, nanti kami tadi prinsip dasarnya ini tidak sekedar kompetisi tetapi juga ada edukasi dan pelatihan. Jadi makanya ada masterclass dan kemudian ada proses mentoring, kemudian ada proses pendalaman dan lain-lain. Jadi tidak semata-mata kompetisi, tapi kita perkuat kemampuan untuk melahirkan karya-karya terbaik. Itu satu. Mungkin teman-teman ini lomba enggak lomba, ini lomba dan edukasi gitu. Ada proses memperkuat kemampuan dari masing-masing figur yang akan melahirkan karya ini. Yang kedua, juri-jurinya juga luar biasa. Kami sangat gembira sekali, sangat senang sekali, terhormat sekali Mas Garin mau turun gunung lagi. Ini harusnya udah masa pensiun. Ngomong tujuh dan lain-lain. Tapi kita terima kasih Mas Garin mau turun gunung lagi. Dan kita minta beliau jadi ketua Dewan Juri. Kemudian ada yang kedua ada Cok Ketiasa, Cok Ibah. Beliau adalah figur budayawan dan juga sastrawan juga, penggerak adat di Ubud. Itu kami minta. Yang ketiga adalah kami minta juga kakak kami dari Yayasan Purikawan Ubud, pembina pengawas Yayasan Anak Agung Gede Aryawan yang sering pengodek Aryawan, juga punya pengalaman banyak di bidang seni dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, kami minta juga kesediaan Robi Napikula, aktivis boleh dikatakan seni dan lingkungan, dua-duanya menjadi roh dari gerakan yang dibangun Robi Napikula. Dan yang kelima, kami minta kesediaan Happy Salma untuk ikut menjadi juri dalam lomba ini. Happy Salma kita tahu banyak sekali produksi dan karya cipta yang sudah dihasilkan, reputasinya luar biasa. Dan yang keenam adalah satu lagi kawan kami dari Koordinator Penyuluh Bahasa Bali, sehingga kami ingin mengangkat juga
berbagai karya-karya lokal, bukan karya lokal, cerita-cerita rakyat yang sudah terkumpulkan dan kemudian bagaimana dilihat oleh teman-teman dari penyuluh bahasa Bali. Jadi 6 orang juri yang saya kira akan ikut terlibat dalam semua proses dari kegiatan ini, bukan hanya pada saat memilih karya idenya, tetapi juga pada mentoring akhirnya. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ari Dwi Payana. Tepuk tangan boleh. Teman-teman undangan yang lain, mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan ataupun perilaku dari panitia dan saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore.